perusahaan keluarga saya, Bosowa kan, Pak JK, Kala Group, nah, dari situ aja udah beda. Cuma kan itu tadi, selalu kan berita ponakan Pak JK. Karena Sandi, abang lihat Sandinya aja ya? Sandi. Jadi dan perintah Pak JK. Perintahnya adalah meyakinkan Sandi supaya ikhlas, mau menjadi orang nomor 2. Anies itu yang bawa Pak Aksa, dan endorsement-nya Pak JK, ya pasti kan ya beban-beban pun juga. Hayati, pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pemuda makan sisa. Ya, apa maksudmu? Itu Zainuddin dari Sulawesi Selatan. Dan kita sudah kehadiran seorang pria dari timur. Yang mana Sulawesi Selatan. Kampungnya dijadikan judul lagu sama Pamungkas. To the bone. To the bone. Ada The Great Erwin Aksa. Bang, tadi Bang udah datang Bang. Abang nih Sulselnya dari mana sih Bang? Kan Sulsel ini kan banyak nih Bang. Ada Baru, Pare-Pare, Sopeng, Bulukumba. Kita lagi agak belakangan ini ngapal-ngapal. Di Sulawesi Selatan itu kan ada beberapa suku kan. Jadi kalau kita berbicara suku, saya ini dari suku Bugis. Nah, karena ayah saya orang Baru, itu saya orang Bone. Jadi itu adalah suku Bugis. Ada juga ya Makassar. Ya. Ada juga Toraja. Ada juga Mandar. Jadi ada beberapa suku di sana. Tapi Bugis ini yang paling mayoritas Bang? Mayoritas. Karena paling besar ya. Paling besar. Wilayahnya paling luas. Nah, kalau dulu nenek moyangku orang pelaut dan pedagang itu kebanyakan orang-orang apa Bang? Tergantung kan. Kalau orang pesisir pasti pelaut. Kalau pedagang itu banyak yang di daerah-daerah Wajo. Nah, jadi karakternya beda-beda. Contoh orang Bone. Itu zaman dulu orang bilang orang Bone itu adalah orang pemerintahan. Jadi makanya banyak orang Bone duduk di pemerintahan. Misalnya. Ya, contoh mamanya siapa? Jenderal Yusuf mamanya. Jenderal Yusuf Bone. Contoh Andi Matalata dulu. Terus kemudian Pak JK juga kan. Itu intinya Bang. Ini Bosowa itu kerajaan. Bone, Sopeng, Wajo. Bosowa itu singkatan deh Bang. Iya, singkatan. Jadi Bonenya itu jago pemerintahannya. Sopeng itu ada ya. Itu apa pedagangnya, terus katanya ada yang produsennya. Itu pertaniannya lah. Nah, terus ada pedagangnya. Kira-kira itulah 3 kerajaan di daerah Sulawesi Selatan itu. Kalau Pati Ngalongowang itu Bone ya Bang ya? Pati Ngalongowang itu Bone ya? Apa itu? Pati yang mana tuh? Itu ada satu pahlawan. Mungkin penyebutannya salah. Nanti kita koreksi Bang. Lidah Sumbar Bang. Memang Sumbarnya kadang-kadang cocok sama Sulsel, tapi untuk menyebutkan kata-kata khusus Arupalaka Bone. Sultan Hasanuddin Makassar. Bang, jadi Bosowa, Bone, Sopeng, Wajo. Itu krem de la kremnya Sulawesi Selatan. Bisa dibilang gitu nggak? Itu kawasan. Kawasan. Jadi terintegrasi dia. Bone, Sopeng, Wajo itu terintegrasi dia. Kalau bahasa Covid kemarin aglomerasi dia. Tapi kalau kita bicara Sulawesi Selatan ya Bang ya, top of mind kita tuh pasti kalau di politik orang bilang Sulsel, pasti Pak JK. Nah, kalau yang tier 2-nya anak mudanya Erwin Aksa. Itu top of mind ya Bang. Nah, artinya Abang selama ini memang selalu diidentikan dengan Pak JK. Kemana Pak JK, itulah Aksa. Kan kemana begini, Aksa, itu. Lalu kalau media bilang Erwin Aksa, ponakan Pak JK. Kan begitu. Jadi nggak pernah berdiri sendiri Erwin Aksa ya Bang. Jadi kan selalu, padahal di situ ada nama Aksa, ditambah lagi ponakan Pak JK. Jadi di Aksa Mahmud plus Pak JK. Gitu.
Bahkan Pak Aksa aja, Bapak Anda aja sering kurang dipinggirin dulu, ponakan Pak JK lebih bold. Iya, gitu kan? Kan kalau tidak ada judul ponakan Pak JK nggak menarik kan. Kurang ajar media emang. Itu clickbait tuh Bang. Kasihan juga Bang ini ya. Tapi gitu Bang, Abang ini kan jagoan lah ya. Sekolah bener, ya kan. Mulai usaha juga gue baca-baca dari bawah juga gitu. Meskipun punya kerajaan bisnis tapi you start from zero juga. Alhamdulillah. Dari toko ketua HIPMI segala macam, sekarang pimpinan di Golkar segala macam. Tapi Abang ini kalau dianggap dalam ruang publik selalu dibawa bayang-bayang Pak JK. Artinya kemana preferensi politiknya Pak JK, disitulah Erwin Aksa membantu. Ya karena menjadi operatorshipnya lah. Ada ponakan Pak JK. Nah itu apakah selalu identik dengan gitu Bang? Atau ada fakta-fakta lain yang publik nggak tahu? Faktanya emang begitu apa enggak gitu Bang? Sebenarnya kalau preferensi politik di keluarga itu kan bebas. Kita demokrasi gitu. Demokratis lah. Kita keluarga bebas. Contoh Pak JK 2004 kan ketua Golkar sampai 2009 kan. Nah, wakil presiden waktu itu. Wakil presiden. Ada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan waktu itu. Ketua Golkarnya Amin Sam. Wakil gubernurnya waktu itu Syahrul Yassin Limpo kan, maju pilgub. Nah, saya di Pak Syahrul Yassin Limpo, Pak JK di Amin Sam. Karena Golkar versus Pak Syahrul kan, yang mana Pak Syahrul versus KPU. Kemudian waktu itu masih belum MK, MA-nya dikalahkan Pak Syahrul, rame lah Kota Makassar kan. Nah, ada sedikit teriak-teriak. Sampai showroomnya Pak JK tuh pecah kacanya tuh, dilempar batu kan. Nah akhirnya saya dipanggil sama Pak Syahrul, suruh balik kebetulan saya dan Pak Syahrul di Jakarta, disuruh balik ke Makassar untuk menenangkan orang-orang supaya jangan rame. Karena kan KPU dan MA kan berbeda keputusannya. KPU Pak Syahrul, KPU Pak Syahrul, MA Pak Amin. MA Pak Amin. Abang di Pak Syahrul, Pak JK di Pak Amin. Iya. Karena ketua Golkar. Ketua Golkar. Nah, akhirnya disuruh pulang. Berarti kan bandingnya kita sudah diproteksi, artinya sudah aman lah. Kita menjanjikan itu kepada teman-teman di bawah nih kan. Jadi menenangkan ini waktu banding akhirnya kembali ke keputusan KPU. Pak Syahrul menjadi gubernur kan waktu itu. Mengalahkan incumbent Pak Amin Sam dengan suara tipis waktu itu. Abang menang. Berarti Abang menang dari Paman. Ya artinya beda posisi politik waktu itu kan. Berarti udah canggih dari dulu Abang dari Paman. Lebih tajam penciuman Abangnya. Itu artinya Erwin Aksa tidak selalu sama dengan JK. Itu satu. Ada fakta-fakta lain nggak Bang? Kan sebenarnya kalau saya terlibat dalam politik itu sebenarnya dari 2004. Karena waktu itu kan SBJK. Saya diberi tanggung jawab di daerah Sulawesi dan di Indonesia Timur waktu itu kan. Tentu ada all out untuk SBJK. Jadi saya ketua timnya waktu wilayah sana ya. Saya di SBJK tentunya karena saya belum terlibat di politik. Nah, saya kebetulan yang bertanggung jawab penuh. Nah, waktu itu karena ini baru, pemilihan langsung baru, dan pertama kali kampanye akbar itu di Kota Makassar, kita harus memperlihatkan bagaimana mobilisasi massa 100.000 di lapangan Karabosi waktu itu kan. Karabosi ya. Nah, bagaimana memenuhkan itu supaya secara psikologi bahwa SBJK ini punya momentum yang tidak didukung Golkar ya Bang waktu itu. Golkar struktural tidak mendukung ya? Enggak kan. Golkar struktural ke Ibu Mega. Bukan, Pak Akbar kan. Oh iya, Pak Wiranto. Dulu kan Golkar konvensi kan. Betul. Nah, Wiranto konvensi. Jadi kira-kira gitu. Karena waktu itu mobilisasi 100.000 kan nggak gampang. Jadi dan Sulsel daerah Golkar lagi Pak. Bukan masalah daerah Golkar. Di situ lah kan ada basisnya Pak JK. Mau karyawan, mau teman dan sebagainya, dan euforianya tinggi. Dimulai dari situ dan akhirnya ya kita tahu yang terpilih SBJK kan 2004. Nah, kemudian Pak JK jadi ketua Golkar, ya ada perbedaan politik di Pilgub Sulsel, ya kan?
Itu pas wakil presiden ya. Wakil presiden. Nah, 2009 kan Pak JK ada Munas Golkar di Riau. Kebetulan ketua Dewan Pembinaannya waktu itu Pak Surya Paloh, Golkar kan. Dewan Pembinanya Surya Paloh, ketua umumnya Pak JK. Oke. Pasti Pak JK dan Pak Surya Paloh kan dekat. Nah, saya di Pak Abu Rizal Bakri waktu itu. Dan yang terpilih kan Pak Abu Rizal. 2 kali. 2 kali menang abang nih Pak JK ya. Ternyata 2 kali menang. Artinya beda. Iya. Berbeda kan. Bos, ini nggak boleh sombong aja. Lu jangan paksa dia untuk sombong. Bukan, berbeda. Ya, berbeda. 2 kali Pak JK kalah. bukan masalah itu. Beda Bang. Iya. Beda pilihan. Ini goda-godain aja Bang. Iya. Oh, jadi artinya kesimpulannya JK tidak selalu sama dengan Erwin dan Erwin tidak selalu sama dengan JK. Waktu konvensi waktu Kongres 2009 di Riau itu apa yang membuat abang lebih ke Pak Pak Ical ketimbang ke Pak Surya Paloh ya? Sama seperti juga 2000 kan gini kan Korps HIPMI, Korps Kadin, ya Korps ya pengusaha ya. Jadi itulah dasar saya melihat bagaimana kan saya tidak dekat dengan Pak Surya Paloh. Oke. Jadi kan pasti apa preferensi politik saya kan pasti ada pertama kedekatan kan. Saya tahu siapa Pak Abu Rizal gitu. Kira-kira itulah pilihan saya waktu itu. Ya, kalau waktu zaman Pak Syahrul Yassin Limpo versus Amin Syam, kenapa abang juga berbeda dengan? Ya itu tadi karena hubungan saya dekat dengan Pak Syahrul. Ini soal kedekatan dari kenyamanan ya Bang. Ya kan kita pastikan dekat, nyaman, sering ngopi, sering diskusi, sering ngobrol, sering tukar pikiran. Pasti kan kita nyamannya karena kita punya pikiran mungkin diterima. Terus kemudian kita bisa diskusi, nyambung lah kira-kira gitu. Itu gimana Bang proses dialektikanya sama Pak JK nih? Kan abang ini kumpul keluarga, pasti komunikasi kan? pasti. Win, kenapa kau dukung itu? Sudah sini saja sudah. Enggak, Pak JK orangnya enggak begitu. Oh enggak gitu Bang. Orang Pak JK kan juga ya memang mendidik supaya keluarga itu juga punya pilihan-pilihan politik atau dukungan-dukungan seperti begitu. Jadi tidak ada intervensi lah Pak JK seperti itu. Abang dilepas gitu aja Bang. Maksudnya nih kita mau lihat nih ya background Bang Erwin gitu ya. Kan memang dari awal memang kuliah di Amerika kan Bang. Dulu S1 kan. Ini kan kalau abang mau jadi raja lokal di sana kan enak-enak aja hidup sebenarnya kan. Nah tapi kenapa abang hijrah gitu loh? Maksudnya berarti dari awal yang mendidik abang itu memang agak berjarak juga sama keluarga atau gimana Bang sebenarnya Bang? Saya kan keluar dari rumah itu 2000 SMA. Oh, SMA udah nggak di Sulawesi? Saya kan udah nggak di Sulawesi, pindah ke Bandung kan. Ngekos ke SMA naik angkot. Naik angkot Bang? Naik angkot. Masa sih? Yang bener Sewa mobil. Wah ponakan Pak JK naik Abang angkot. Ya, keluarga punya dealer namanya Bandung kan terkenal Toyota tuh. Iya juga kan? sih. Jadi ngekos. Lebih banyak ketemu cewek-cewek cakep di situ Bang kalau diangkut itu. Gitu. Iya. Kalau naik mobil sendiri susah. Jadi ya menikmatilah sama kebetulan ada programnya Pak JK bagaimana mengirimkan orang-orang Sulawesi Selatan ke Bandung supaya bisa masuk ITB, bisa masuk universitas yang bagus ya. Jadi saya ikut di program itu. Dan ikut itu dan kuliah di ITB? Nah, saya nggak daftar di ITB. Daftarnya itu juga astronomi. Nah, tapi kan daftar di Amerika. Iya, astronomi itu artinya nggak niat-niat amat sekolah di ITB. Oh, abang ponakan pun ikut program gitu Bang? Nggak ada jalur langsung berarti? Ikut dong. Berarti ikut semua programnya, ikut prosesnya semua? Ikut. Jadi teman-teman saya itu adalah dari program semacam beasiswa yang diberikan oleh Pak JK kepada anak-anak Sulawesi Selatan pilihan supaya bisa punya fast track ke kuliah ke ITB kira-kira begitu kan ITB kampus teknis
terbaik kan di Indonesia. Tapi abang akhirnya nggak mengambil kesempatan itu, memberikan kesempatan bagi yang lebih perlu mungkin ya. Orang-orang sosial lainnya. Saya bukan orang teknik. Iya makanya akhirnya abang ke Amerika dan pulang ke sini melanjutkan kerajaan bisnis Bosowa dan. Nah tunggu dulu, di Amerika itu gimana bang? Abang ada keluarga di situ atau? Enggak ada dong. Saya kan ke Amerika juga. Artinya dari keluarga yang pertama ke Amerika. Kayak Zainuddin ke Sumatera Barat juga bang. Iya Untung kapal nggak tenggelam kan. Iya. Jadi buta-buta juga nih datang Amerika. Ya baru mainlah dengan Permias, mainlah dengan teman-teman di sana. Ya kan? Organisasi juga bang ya sana ya. Iya di Permias kan. Iya. Terus ngajak lagi teman-teman, saudara-saudara, keluarga, adik, sepupu. Jadi akhirnya ngumpul lah di kota Pittsburgh itu. Iya di Pittsburgh. Kan biasanya kita cari dulu nih, ada teman nggak di sana, ada keluarga nggak di sana. Ya saya datang buta-buta ya nggak ada teman, nggak ada keluarga. Oh Pittsburgh tuh jarang tuh bang ya? Enggak, saya ke Amerikanya ini nggak kenal, nggak punya saudara, nggak punya teman. HMI juga nggak ada situ kan bang. Tapi orang Bugis kan banyak di sana bang. Orang Bugis banyak. Jadi ya kira-kira begitu. Jadi setelah tahu baru kan pasti adik, sepupu, gimana ya datangnya sini, udah kenal nih, wilayahnya udah kenal, jadi datang ke situ semuanya. Emang hidup abang itu ternyata ini ya petualangan juga ya enggak. Kira-kira begitu. Ya termasuk di politik. Akhirnya kadang-kadang bertualang sendiri. Nggak sesuai rule of the game ini. Iya, udah juga bang ya. Kan kalau di politik kan ada namanya kita harus ada mencari case study gitu. Jadi apa kesimpulan abang dari 2 kali berbeda dengan paman ini? Ada lagi nggak perbedaan yang signifikan selain 2 peristiwa tadi bang? Dengan Pak JK ya? Kan yang terakhir itu Pilpres 2019 kan? Oh iya. Pak JK, Pak Jokowi. 2014. Saya dan Pak Prabowo. 2014 bang. 2019. Oh abang dulu pegang Pak Prabowo 2019 ini? Iya dong. Yang terakhir kan? Iya Pak Bang Erwin Prabowo Sandi. Iya dong. Saya kan ada yang mundur namanya dari Golkar. Aliansi Pengusaha Nasional. Iya. Saya kebetulan ketuanya. Oh iya ya. Abang mundur dari kan Golkar ya. Grup Kadin kan. Iya. Jadi di sini Aliansi Pengusaha Nasional. Artinya di sana juga ada HIPMI. Iya ada Bang Bahlil, ada Pak Lutfi ya di sana ya. Semuanya ke sana kan? Iya benar. Nah, jadi di sini ada Aliansi Pengusaha Nasional. Saya ketuanya. Jadi ya beda lagi kan. Di Golkar nggak ada masalah tuh bang. Abang bisa punya preferensi sendiri gitu. Abang kan waktu itu juga udah elit Golkar. Ya saya Pak Erlangga pasti secara saya pengurus. Ketua bidang ekonomi ya. Apalagi ketua DPP bos ya kan. Saya kan datang menelpon Pak Erlangga, minta waktu, diberikan waktu. Saya datang menyampaikan semuanya, terus membawa surat pengunduran diri sebagai pengurus. Oh, jadi ethically abang mundur dulu. Sebagai pengurus ya? Iya, sebagai pengurus. KTA masih pegang tetap. Ya, anggota Golkar tetap. Jadi pengurus. Ya. Nah, jadi sebagai pengurus saya mengundurkan diri. Oke. Nah, tapi kan kapasitas saya tidak boleh mencederai marwah partai. Artinya menghargai partai itu penting. Artinya loyal terhadap partai itu penting. Karena kan bagaimanapun juga Partai Golkar kan mengusung Pak Jokowi kan 2019. Iya. Kira-kira. Nah terus pas abang balik lagi gimana waktu itu? Ya dimaafkan nggak? Tuh kata Bang Erwin, Prabowo sama Sandi aja dimaafkan, apalagi gue katanya. Ya saya kan tidak pengangkatan pengurus kan melalui yang namanya formatur kan. Ya. Nama saya masuk sebagai ketua kembali di bidang ekonomi. Setelah pemilu tuh Bang ya? Setelah pemilu, setelah ada munas lagi, Pak Erlangga terpilih sebagai ketua umum. Kemudian saya diangkat sebagai ketua lagi di bidang ekonomi lagi. Oke, jadi itu adalah perbedaan-perbedaan abang sama Pak. Jadi nggak selalu Erwin Aksa tuh di bawah bayang-bayang Pak JK sebenarnya Bang ya? Ya. Kalau publik berkesimpulan itu tuh belum tentu benar atau sama sekali salah Bang? Ya sebenarnya kan begini, perusahaan pun kita beda. Perusahaan keluarga saya Bosowa kan, Pak JK Kala Group, nah, dari situ aja udah beda. Cuma kan itu tadi selalu kan berita ponakan Pak JK. Gitu. Tapi preferensi politik abang sama Pak Aksa sama nggak?
Beda juga kadang-kadang. Lebih rumit lagi barang ini. Coba kira. Jadi Pak Aksa sama Pak JK lebih sering sama. Pak Aksa sama Pak JK lebih sering sama. Pak Aksa, Pak JK sahabat kan dari kecil. Jadi selalu Pak Aksa itu yang namanya lobby, yang namanya lapangan itu Pak Aksa tuh. Pak JK pemikirnya. Strategiknya ya. Ada satu lagi Alwi Hamu. Nah, itu kan Harian Fajar itu penulisnya. Kira-kira begitu. Bertiga tuh. Cariknya lah ya. Cariknya ya. Bertiga tuh. Mereka bertiga tuh. Jadi kira-kira gitu. Jadi Pak Aksa ini orang lapangan juga. Berarti kaki-kaki di bawah nih Pak Aksa deh yang merawat ini. Dilanjutkan oleh Erwin. Tapi sering juga Abang beda sama Pak Aksa. Misalnya apa Bang? Nah, Abang tadi udah kasih contoh kan. Abang beda sama kan kayak Pilgub. Pak Aksa kan ya mendapat perintah juga. Ya kan? Untuk memenangkan Pak Amin Sam. Ya kan? Perintah nih Bang ya. Ya pasti kan begitu. Ya, karena Pak Aksa waktu itu wakil ketua MPR. Ya pasti secara politik kan punya pengaruh. Kalau saya kan nggak ada perintah. Jadi, kalau nggak ada perintah ya bebas aja. Yakin Bang? Iya kan? Abang nggak angkat teleponnya kali. Ya kan saya masih mungkin junior kan. Jadi kan saya waktu itu nggak ada perintah. Jadi bebas aja saya. Di mana saya nyaman aja kan. Emang jadi junior nih kadang-kadang enak juga Bang. Kalau sekali salah, 2 kali salah aman deh Bang. Sama kayak kita nih. Tapi kalau benar jago sakti nih, sakti. Abang gimana habis menang itu di keluarga gimana? Abang petantang petenteng nggak di ruang keluarga? Kalau saya jadi abang mungkin nggak siap saya. Kan Om. Apa gue bilang? Biasa aja kan. Ya artinya ya di keluarga biasa lah, menang kalah itu biasa. Demokratis artinya, ya Bang ya? Demokratis, artinya biasa aja. Tapi kan bagi saya tidak ada kepentingan. Ini kan untuk kepentingan rakyat Sulawesi Selatan. Apakah saya kemudian dapat bisnis, ikut-ikut dalam mengatur proyek? Enggak kan. Artinya saya bukan oligarkinya Gubernur Sulawesi Selatan. Karena kan saya nggak ikut terlibat dengan apapun decision making terhadap pengadaan, kebijakannya Pak Sahrul selama memerintah. Cuman saya kan berteman diskusi gitu. Kira-kira. Hubungan pertemanannya kadang-kadang membuat itu Bang, preferensinya kayak gitu. Bang, tapi kan gini Bang, Abang ini kan Erwin Aksa, Pak JK, Pak Aksa itu kan bukan hanya entitas politik ya. Tapi juga orang selain entitas politik, tapi orang juga punya sumber daya politik. Sumber daya itu artinya logistik juga ada. Artinya dukungan Abang, dukungan Pak Aksa, dukungan Pak JK itu juga punya korelasi dengan bantuan logistik yang disalurkan gitu kan. Nah itu pembagiannya di keluarga kalau beda-beda gitu gimana Bang? Ya kalau saya biasanya keluarkan dari kantong sendiri. Nah, jadi kalau kurang minta Pak Aksa. Kalau kurang lagi minta Pak JK. Gitu. Dan beliau begitu kan. Beliau mau ngasih itu meskipun beda kau sama aku gitu. Enggak, kalau sama pilihan. Oh, sama pilihan. Kalau Pak Sahrul ya uang saya sendiri kan. Iya. Kalau beda tuh nggak bakal dikasih tuh. Ya pasti nggak dikasih. Kalau ini kan saya ambil aja uang saya kan. Ya jadi artinya sebagai donatur juga kan. Iya, ini lucu Bang. Karena Bang Aksa ini kan punya logika entitas bisnis. Gue jadi ngerti Bos. Apa? Bang Erwin nih jadi beda karena nggak dapat perintah. Oh iya. Saya jadi Abang nih kalau nggak pilihan pribadi atau memang karena perintah gitu aja Pak. Jalan secara politik. Pasti. 2017 dukung Anies Baswedan dan Sandi itu karena perintah atau karena teman pribadi, keinginan pribadi? Jadi pertama itu saya tidak ingin terlibat. Karena kan 2017 secara survei atau orang sudah mengatakan bahwa Ahok itu sudah pemenang mutlak, ya kan? Artinya dari survei, dari semua penelitian dan sebagainya, Ahok waktu itu kan apapun diterima kan. Mau kalangan minoritas, mayoritas, kan nggak ada yang nggak puas sama Ahok waktu itu kan. Semua senang dengan kepemimpinan Ahok. Approval rating tinggi Bang. Tinggi, ya? Approval rating tinggi, 70%. Terbuka, transparan kan Pak Ahok. Semuanya di YouTube-in, ya namanya pekerjaan. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya waktu itu iseng aja, malam 1 hari sebelum
kira-kira pendaftaran. Bukan iseng, telepon ngecek. Terakhir nih, Pak JK, ada apa nih? Dia bilang, ya coba hubungin ayah saya. Karena ayah saya sebenarnya ternyata ngelobi supaya Anies bisa dapat tiket. Tanpa sepengetahuan abang. Mana saya tahu, Pak. Saya kan kadang-kadang jalan sendiri juga. Iya makanya. Siapa tahu, Win, aku mau ke sini ya, gitu. Siapa tahu ada gitu koordinasi. Cuman perintahnya itu bahwa tolong yakinkan Sandi ikhlas bisa menjadi wakil gubernur. Itu aja. Perintah ke abang. Jadi abang tugasnya handle Sandi untuk mau jadi turun. Iya, supaya turun sehingga Anies bisa jadi nomor 1. Itu aja. Oke, tugas saya itu selesai kan. Nah, jadi selesai waktu itu. Saya juga dengan Anies kan nggak terlalu dekat juga. Artinya saya nggak kenal secara personal, saya nggak kenal kan. Oh, karena Sandi, abang lihat Sandinya aja ya? Iya, Sandi. Jadi dan perintah Pak JK. Perintahnya adalah meyakinkan Sandi supaya ikhlas mau menjadi orang nomor 2. Kemudian saya dengan Pak Rosan waktu itu berdua lah kita. Ya berhasil. Terus saya telepon Pak Aksa malam itu. Ini udah berhasil nih. Cuma kan berhasilnya Sandi mau. Sandi mau. Sandi mau turun. Cuma kan malam itu harus ada pembicaraan dengan Pak Prabowo dan PKS kan, Pak Soebul Iman, presidennya malam itu. Nah, yang pasti Pak Aksa kan yang datang ke K4 rumah Pak Prabowo. Kertanegara. Nah, disitulah terjadi kesepakatan. Nah, Pak JK juga menelpon dan sebagainya. Jadi intinya kelar lah malam itu kan. Kemudian dilanjutkanlah besok hari. Saya nggak tahu pembicaraan Pak Aksa dengan Pak Prabowo apa isinya kan. Nah, tiba-tiba ya besok ya karena Anies itu yang bawa Pak Aksa dan endorsementnya Pak JK, ya pasti kan ya beban-beban pun juga kan jadi besar kan. Apapun yang istilahnya beban, termasuk yang namanya tanggung jawab, logistik ya, mau logistik, mau ya apapun lah. Jadi kira-kira begitu. Nah, Bang, karena kita juga nggak yakin bisa menang kan. Nah, Bang, sorry Bang, sebelum masuk ke sesi itu nanti kita bicara juga ada yang paling baru juga Bang Akbar, Bang Akbar lagi muncul juga respon dari abang kemarin. Apa yang membuat Bang Sandi mau terima dia rela turun dari nomor 1 ke nomor 2? Itu pertama. Yang kedua, apa yang membuat Pak JK dan Pak Aksa tuh pengen sekali Mas Anies masuk dalam gelanggang untuk menjadi gubernur melawan Ahok, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Kalau alasan itu saya nggak tahu ya. Cuman waktu itu yang saya tahu bahwa kalau mau menang Anies karena pengalamannya pernah menteri, ya kan? Itu aja. Bahwa cari yang berpengalaman. Karena kan Sandi belum pernah menjadi pejabat publik. Ya. Jadi kalau Anies kan sudah pernah menjadi menteri. Itu aja alasannya. Di luar itu saya nggak tahu kan. Nah, ya tugas saya kan cuma meyakinkan bagaimana Sandi mau menerima Legowo menjadi nomor 2. Gimana Abang meyakinkan Bang Sandi waktu itu? Nah, itu bagi-bagi tugas dengan Pak Rosan. Pak Rosan yang ngobrol waktu itu. Saya juga nggak tahu bagaimana Pak Rosan meyakinkan Pak Sandi. Jadi tahu tiki-taka ini Bang sama Pak Rosan ya? Kira-kira gitu tiki-takanya. Oh, jadi Pak Rosan yang eksekusi waktu itu Bang? Iya, waktu itu kan bagi-bagi tugas. Itu rayuan Abang apa buat Pak Sandi waktu itu? Kenapa? Rayuan Abang bukan saya merayu, Pak Rosan yang merayu. Oh. Karena kan yang deket banget Pak Rosan. Nah, nah intinya Pak Rosan mau mengeksekusi itu gimana Bang? Ya karena kita sepakat. Kita berspekulasi. Oh. Iya. Mungkin kira-kira benar juga kata Pak JK. Barang ini harus masuk kalau nggak. Yang mana tahu kan kita memasangkan ini kan juga belum tahu penang waktu itu. Iya betul. Surveinya kan rendah. Iya. Terus tugas Abang apa di meyakinkan Pak Sandi? Meyakinkan Rosan. Iya. Saya bersama Pak Rosan sepakat gitu. Oh. Ya udah Sandi nomor 2 aja. Ya terus ya kan? Meyakinkan Sandinya Pak Rosan. Pak Rosan. Ya terus tugas Abang apa nih dalam? Kenapa? Tugas Abang ini dalam melanjutkan bahwa
membangunkan Paksa karena Paksa tidur. Iya kan? Itu penting juga tuh. Lo kan Paksa udah tidur, udah give up. Oh. Lo iya kan udah menyerah. Udah ya kan udah gak ada tiket. Karena nggak mungkin Sandi ini nomor 2 nih. Iya kan? Sandi nggak bakal mau turun nih gitu. Ya, dan katanya Anies nggak mau nomor 1. Nggak mau nomor 2. Iya, Anies nggak mau turun, Sandi juga nggak mau turun. Iya, nggak mau turun. Terus Paksa tidur. Ya pulang ke rumah kan. Ya pulang ke rumah tidur. Fungsi krusial Abang ini membangunkan Kalau ya malam itu krusial. Bener juga. Kadang-kadang ya bener juga ya. Iya, itu paling krusial. Iya, kalau Paksa nggak bangun lewat ini Iya. kan. Iya Bang ya. Momentum lewat Bang ya. Nah, Karena itu detik-detik yang menentukan tuh Bang. Hitungannya jam tuh Bang ya. hitungan jam. Terus pagi-pagi besoknya lanjutin diskusiin bertiga. Besok pagi berempat. Saya, Anies, Sandi, Pak Rosan. Di kantornya Mas Anies sudah masuk tuh. Udah di kantornya Pak Sandi. Ya. Pak Rosan dari Kapital kan. Iya, dekat sini nih. Ya deket sini. Lanjutkan. Teknisnya kira-kira bagaimana? Abang urus teknis. Ya kan urus teknis. Apa tuh teknis itu apa tuh Bang? Ya kan paling jadi istilah kita itu 70-30. Itu doang kesepakatan saya dengan Pak Sandi. 70-30. 70-30. Iya. Artinya 50-50 ya. Ya begitu kan? Iya. Itu aja. Maksudnya 70 Pak Sandi, 30 Pak Anies. Kebalikan. Kebalikan. Karena iya, betul. Nah, Bang, ini sebelum kita masuk ke tema yang Iya. duniawi, ini ada hal yang menarik juga nih. Apa ini mau potong Ini apa? baru kebuka gara-gara Bang Erwin cerita soal Pak Rosan perannya di Bang Sandi ini. Kan di Pilpres Pak Rosan di Pak Jokowi. Iya. Iya kan? Janji. Nah, Abang yang di Pak Prabowo. Ini udah pembagian kerja atau gimana nih, Bang? Bang, ada yang bilang ini. Kan begini, Ini Pak keluarga Rosan ini kan kayaknya ketua main Kadin. dua. Bang, nih ada yang bilang ini kayaknya semua main dua kaki nih. Erwin taruh di sini, Rosan taruh di sini. Padahal sama aja barang ini berdua. Ah, gitu-gitu gimana tuh, Bang? Kalau saya orangnya nggak biasa main 2 kaki. Ya. Karena main perasaan kadang-kadang. Asik. Jadi gini, Pak Rosan ketua Kadin. Iya. Ya, yang pasti beliau netral kan. Jadi beliau netral sebagai ketua Kadin kan pasti berada di posisi yang netral dan dengan pemerintah kan. Ya. Dan itulah posisi terbaik buat Pak Rosan sebagai ketua Kadin. Karena beliau ketua Kadin. Di Pilkada DKI pun kan beliau juga nggak ada kan. Artinya sebagai ketua Kadin hanya sekedar bagaimana meyakinkan supaya Sandi mau menjadi nomor 2 itu aja. Itu pun karena perintah. Hah? Karena perintah. Perintahnya ke saya. Iya, itu maksudnya. Kalau saya dengan Pak Rosan berspekulasi. Iya. Dan poin krusialnya Bang Erwin adalah membangunkan bangsa yang udah pulang. Ya kan? Dan waktu itu mengatur teknis 70-30. Oke, kita masuk ke Golkar nih. Nah, ini pergolkaran. Ya kan nih. penggalangan khusus ini KTP ini sebagai inovasi Ini agak ya, Bang. shock dikit tapi nggak apa-apa kita harus shock ya. Ini penonton suara terlalu ramai di sini ya. Apa nih abang diketahui ya penonton ini dan supporter apa gitu aman. Oke. Golkar nih Bang. Ini kan bicara politik dan inovasi. Jujur Bang, aku sama Ari ini pernah 2 kali datang ke Golkar Institute. Bukan mau ngapa-ngapain, bukan mau ngomong jadi moderator. Enggak. Mau nonton diskusi aja. Nonton diskusi, literally ya Bang. Dan nonton kita diskusi. nikmatin. Dan diskusi. kita nikmatin. Salah satunya Profesor David Reeves Iya, dari Australia kan. Iya waktu itu ada Arya Fernandez sama Bang Celi Iya. juga ya. Beberapa lagi aku agak lupa waktu itu. Langit memang biru, tapi padi sudah menguning. Gitu. Bang Celi ini idola kita. Bang. Iya, Om Kumis ini. Iya. Bang, penggalangan khusus itu kan erat kaitannya dengan inovasi politik kan Bang. Ya memang. Dan Golkar Institute ini kayaknya apakah jadi bagian dari inovasi politiknya? Salah satunya ya, IKTA. pertama kan saya diangkat menjadi wakil ketua umum. Jadi saya ini adalah pengganti Bang Celi kan. Jadi wakil ketua umum penggalangan strategis. Karena Bang Celi kan jadi komisarisnya Telkom kan. Iya. Jadi pertama yang mendapatkan tugas pas waktu itu COVID 2020. Nah, datang COVID, terus penugasan lisannya adalah bagaimana Golkar Institute ini berdiri. Karena ini juga amanah Munas.
bagaimana Partai Golkar punya sekolah. Terus kemudian saya berdiskusi dengan ketua umum karena ini kan arahan ketua umum kan. Jadi selama awal-awal COVID itu kita mulai berdiskusi. Kita bercoba mencari case di mana sekolah-sekolah politik yang bagus kira-kira. Contoh-contohnya seperti apa? Ini jadi Golkar itu tuh sekolah politik sebenarnya. Ya, sekolah leadership, sekolah politik, sekolah ada ekonominya juga. Jadi pilarnya 3 kan? Ekonomi, politik, leadership. Jadi kita coba ambil apa sih yang harus kita ambil dari core-nya Golkar. Golkar ini kan basisnya kan teknokrat dan karya. Jadi kita mencari bagaimana membangun sekolah ini bukan sekolah eksklusif, sekolah inklusif. Dan yang kedua pilar-pilarnya juga penting. Sehingga bagaimana meneruskan core value Golkar yang karya itu kemudian kita bisa bawa kepada kader-kader Golkar. Oke, nah terus salah satu inovasi itu EKTA itu ya Bang? Belum, ini dulu kan harus jalan dulu. Kemudian kita launching sudah 11 batch ya sekarang ini. Jadi alumni kita sudah banyak di sini. Itu yang boleh ikut orang Golkar aja atau inklusif, jadi bebas. Jadi ya kalau kita kan datang ke diskusinya kalau offline itu kira-kira 30% dari luar. Non partai. Bebas. Malah ada ASN juga ada. Karena sekolah kan, yayasan ini bukan partai. Jadi siapapun boleh ikut lah di boleh, situ ya? Boleh. Bebas. Mendaftar, diwawancara, kemudian membayar juga, harus bayar. Sekolah ini nggak gratis. Oh, bayar Bang? Offline. Iya. Jadi bayar. Banyak seminggu. Serius sih ya. Mau orang bayar. Dan yang ngajar paten-paten nggak Bang? Seberapa paten yang iya kan. Kan orang kan mau bayar gara-gara. Jadi penasehat Golkar Institute salah satunya itu adalah Profesor Kishore Mahbubani kan. Iya. Kishore. Singapura. Pendiri dari Lee Kuan Yew School of Public Policy. Jadi Golkar Institute ini adalah sekolah kebijakan publik dan pemerintahan. Kan esensi dari pejabat publik itu adalah membuat kebijakan publik. Benar nggak? Supaya kebijakan publik itu memberikan kesejahteraan. Jadi itu ya. Nah, akhirnya kita melihat Singapura punya Lee Kuan Yew. Ya, kita buatlah bagaimana Golkar Institute ini bisa menciptakan tokoh-tokoh yang bisa membuat kebijakan publik. Apakah dia eksekutif atau legislatif, kira-kira begitu. Nah, IKTA ini gimana Bang? IKTA ini adalah elektronik KTA sebenarnya. Ide awalnya kenapa perlu ada IKTA segala macam sih Bang? Begini, kita juga ingin agar supaya ada semacam orang ingin masuk ke Golkar itu karena ada bebas. Jadi tidak perlu datang ke kantor-kantor Golkar. Kan era digital sekarang ini. Sekarang membership kan cukup pakai barcode, pakai aplikasi, kira-kira begitu. Jadi pengembangannya pun ini juga udah setahun lebih. Jadi sekarang ini ada e-money-nya juga di dalam situ. Jadi intinya apa? Kita ingin memberikan akses kepada publik yang ingin menjadi member Partai Golkar. Itu mudah. Gitu. Ada peningkatan atau penambahannya eksponensial nggak Bang? Kalau kita berbicara aplikasi dari seluruh partai politik, IKTA ini tertinggi di antara seluruh partai. Sudah lebih dari 100.000 yang download ya. 100.000 Bang? Iya. Dan itu otomatis jadi member. Ya, jadi dia mendapatkan digital. Ini dia nih. Coba kita kasih dulu. Next. Nah, dia mendapatkan
digital KTA gitu kan. Dulu ini kan KTA nih Bang ya. Apa aja nih Bang isinya nih? Nah, Sansiar. ya download aja ntar bisa lihat nanti. Emang Jadi kita boleh Bang? boleh bebas kan tinggal download isi apa ya persyaratannya. Jadi auto Golkar tapi intinya kan KTA dulu kan KTA itu manual kertas. Sekarang modern dikit pakai plastik. Laminating Bang, laminating. Ya, cuma kan ya kita anggap bahwa sekarang udah eranya digital, nggak perlu lagi bawa dompet lah dan sebagainya. Jadi ya sudah kita membuat inovasi ini. Bang, ini transaksi ini buat apa nih Bang? Oh iya kan. Di sini kan ada semacam mau beli. Oh jadi ada e-commerce ya Bang? Ada e-commerce-nya. Ada e-commerce. Ini kayak super app gitu ya Bang ya? Iya ada e-commerce-nya. Jadi mereka bisa bertransaksi, umpamanya chat dokter. Ini chat dokter ini gimana Bang? Jadi ya kayak itu telemedicine. Telemedicine. Jadi ini tren Golkar ini adalah aplikasi online-nya dari Golkar Institute. Oh buat iya dong. Apa namanya? Karena kan offline kan nggak setiap hari kan. Jadi supaya lebih inklusif lagi, kita buat lagi aplikasi online supaya kita bisa lihat dari aplikasi itu bisa lihat bagaimana pelatihan kalau mau nyalek, ya kan, bagaimana mau maju sebagai eksekutif namanya, atau mempelajari pilar-pilar dari Golkar Institute itu, yang tadi leadership, ekonomi, politik. Jadi semuanya video itu, termasuk di situ ada mantan presiden Filipina. Siapa Pak? Bang? Gloria. Oh Gloria Macapagal Arroyo. Macapagal Arroyo. Terus ada Mahathir Muhammad. Oh. Jadi itu ngasih kayak ini lecture ya. Lecture gitu Bang. Ya, Presidential lecture leadership gitu ya? kan. Oh iya karena 3 pilar tadi leadership, ekonomi, politik. Ustadz Dasat Latif nggak ada Bang? Oh ada juga. Ada juga. Nah, bagian dari itu kan adalah public communication kan. Komunikasi. Beliau ini kan jagoan tuh Bang ya. Ya kan cara berbicara penting kan. Politik, orang politik kan harus pandai berbicara. Aku follow. Satu ustadz yang gue follow tuh beliau bos. Jadi ada. Jadi di situ juga ada seperti bagaimana mau berbicara dengan publik. Public communication, jadi bagaimana tentang ekonomi, bagaimana tentang politik, bagaimana door to door, canvassing. Itu ada tuh Bang. Ada. Jadi kayak semacam ini ya Bang, apa kelas.com gitu atau semacam ruang guru versi lagi. Jadi ada. Oh iya. Ini kayak kartu prakerja punya ini Bang ya. Ruang guru kan dibuatnya kan kualitasnya mungkin pakai video biasa, kamera atau kalau ini masterclass. Masterclass dan angle-nya bagus, gambarnya bagus, supaya orang mau nonton. Ya nanti kita insert di sini videonya Bang nanti. Siapa aja Bang? Mahathir ada gitu lecture gitu gitu. Oh iya, banyak nanti. Masterclass itu bayar nggak Bang? Karena orang kan masterclass bayar mahal. Gratis. Ini kan download inklusif lagi kan. Asal auto Golkar dulu kawan. Jadi basis Golkar itu adalah inklusif. Kan namanya partainya terbuka. Jadi Golkar ini kan memang adalah partai, kalau Pak Erlangga bilang itu adalah partai tengah, sentris. Jadi tengah. Dari zaman dulu begitu kan. Pak Harto juga basisnya kan tengah. Pancasila ideologinya. Jadi memang Golkar selalu berbicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah masyarakat. Contoh kenaikan harga, bagaimana menurunkan harga, bagaimana membuka lapangan pekerjaan, bagaimana transformasi hukum, bagaimana transparansi, supaya bantuan tunai itu bansos tepat sasaran sampai kepada yang berhak. Kan masyarakat di bawah ini kan menganggap banyak penyelewengan terhadap bansos. Nah, persepsi publik terhadap korupsi kita tinggi itu bukan karena banyak yang ditangkap oleh KPK, oleh polisi, tetapi karena mereka melihat di depan mata mereka kepala desanya kok bagi-bagi bansos ke kolehannya doang. Saya kok nggak dapat.
Berarti nggak tepat sasaran. Makanya Partai Golkar ingin agar supaya digitalisasi desa itu dipercepat. Supaya dana-dana bansos itu tepat sasaran. Jangan diselewengkan. Kira-kira begitu. Oh, jadi ada pengawasan di situ, Bang ya? Hah? Ada semacam monitoring di situ juga ya? Kalau sudah digital itu kan artinya semuanya sudah di record. Tidak. Sekarang apalagi ada artificial intelligence. Jadi semakin semakin rendah orang yang memiliki peranan kan otomatis tidak bocor. Bang, ini udah berapa downloader, Bang? Sampai saat ini, hari ini? Lebih 100.000. Jadi di antara seluruh partai kita nomor 1. Oh. Dan itu otomatis setiap orang yang download, setiap orang pasti langsung punya KTA Golkar tuh. Otomatis. Ya, elektronik. IKTA. Elektronik. Artinya kalau mau print ya ke tukang cetak aja. Nggak perlu kantor Golkar Slipi, Bang. Nggak usah. Nah, tapi menarik juga ngelihat background Bang Erwin ya, maksudnya. Tetapi ini juga nanti menjadi tools untuk saksi Golkar juga. Oh, saksi juga. Jadi nanti kan saksi Golkar kan perlu mengawasi pada saat perhitungan suara kan. Dan kita ingin supaya perhitungan suara itu pada hari pertama kita sudah tahu. Oh, quick count lah ya. Ya, bukan quick count, udah real count ya. Jadi ini yang sedang kita develop, latih supaya saksi-saksi itu sudah memiliki kemampuan untuk merekam. Nah, sejak kapan Abang punya ketertarikan teknologi ini, Bang? Abang ya kan itu tadi, karena terkenalnya ini kan pertama arahan kan? dari pimpinan. Ini kan ketua umum kita ini kan bagaimana selalu memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Yang kedua, bagaimana Partai Golkar ini bisa bertransformasi. Karena Partai Golkar ini paling tua kan. Nah, kemudian bagaimana Partai Golkar ini dekat dengan milenial. Otomatis kan transformasi itu harus dilakukan. Nah, salah satunya adalah menciptakan digitalisasi. Kayaknya di only party Golkar ya, Bang, yang punya ginian ya, Bang? Kayaknya so far. Saya kira begitu, karena ini untuk saksi, bisa dipakai juga untuk canvasser, door to door. Canvassernya apa, Bang? Gimana cara makainya? Ya kan mereka bisa pergi nyatat pemilih-pemilih yang mereka bisa rekrut. Kan biasanya ada istilah monef. Ya, monitoring evaluasi. Kira-kira seperti apa kondisi pemilih saya, seperti apa. Jadi mereka tidak perlu lagi beli tools di luar. Golkar sudah menyiapkan, ya yang mau pakai silahkan, atau yang mungkin masih manual silahkan. Tetapi transformasi ini kan tidak sebentar, butuh waktu. Tetapi Pak Erlangga mengarahkan supaya Golkar itu segera mendigitalisasi semua, termasuk bagaimana kita membangun library dari case study senior Golkar gitu. Misalnya, contoh umpamanya Cepopong. Kan, contoh-contoh suksesan elektoral ya, Bang ya? Ya kan beliau punya kesuksesan 5 kali terpilih sebagai anggota dewan. Nah, bagaimana bisa terpilih 5 kali? Kan pasti ada kiat-kiatnya seperti apa. Oke. Kira-kira seperti itulah. Karena kan kalau kita taruh di library biasa kan ntar hilang. Betul. Ganti pengurus hilang lagi. Susah pula nyari katalognya, Bang. Kira-kira idenya begitu. Iya, kayak masterclass.com. Masterclass tuh ini menurutku oke. Ini masih KIB nih. Iya, aku juga mau nanya. Ini KIB masih kompak kelihatannya di sini, Bang. Oh iya, KIB kan memang masih ada kan? Masih kompak nggak, Bang? Masih ada. Kabinet Koalisi Indonesia Berdua ya. Macam bisa. Kan Pak Zul. Pak SBY kan juga KIB dulu. Hah? Iya. Oh, Kabinet Indonesia Bersatu, kaget gua. Gua pikir Pak SBY udah masuk dalam koalisi. Kabinet Indonesia Bersatu, KIB juga kan. Iya, kalau ini Koalisi Indonesia Bersatu. Berdua. Iya, Bukan berdua. kalau sekarang. Enggak tahu P3 masih bareng apa enggak. Pak Zul kayaknya juga mau pindah. Enggak.
Oke, Bang. Mau komentarin Bang? Kalau enggak juga enggak apa-apa, Bang. Tapi KIB ini masih solid nggak, Bang? Waduh, kalau itu kan urusan pimpinan. Ya, itu penggalangan umum. Nah, ini penggalangan khusus. Nah, Bang, ini untuk karena Bang udah cerita soal keanggotaan Golkar tadi segala macam, apa yang bisa jadi tetap ada yang elektronik, ada juga yang plastik manual. Tetap ada di DPP. Ya. Ada di DPD 2, DPD 1 tetap ada. Kadang-kadang jadi orang kadang-kadang gini Bang, orang kita nih Bang. Udah dipermudah begini, ngantri itu ada seninya sendiri Bang, ya kan? Tetap ada. Jadi kita tidak menghilangkan juga. Artinya tetap ada. Bau-bau tinta ini. Artinya ada yang ingin tetap punya plastik, taruh di dompet. Nah, jadi tetap ada. Nah, Bang, ini terakhir Bang, sebagai pesan moral nih ke kawan-kawan, terutama orang-orang yang Abang bilang tadi inklusif gitu ya. Nah, apa yang ingin Abang sampaikan gitu ya sebagai seorang marketer dari Partai Golkar hari ini gitu ya. Ini kan orang di kepala orang kan masih identik Golkar dengan ABRI birokrasi Golkar, masih orde baru, birokratis, tua gitu. Nah, buat orang-orang muda yang menjadi raja elektoral dengan 60% populasi sekarang gitu. Buat saya yang paling penting kan bagaimana pemilih partai itu naik di Golkar, karena pemilih partai itu sudah lebih kecil banget dibanding pemilih caleg. Itu dulu tuh. Jadi dari data kita itu 80% memilih caleg. Jadi hanya tinggal 20% yang memilih partai. Nah, tugas kita bagaimana yang milih partainya naik. Jadi yang nyoblos beringinnya ini lebih banyak gitu Bang. Nyoblos lambang itu, logo itu. Jadi ada yang milih logo, ada yang milih caleg kan. Nah, tugas kita kan bagaimana menaikkan itu. Supaya penambahan pemilih partai, penambahan pemilih caleg, kita bisa dapat kursi gitu. Iya. Oke, berarti party ID ya. Membangun party ID lah intinya. Kemudian kan istilah kita biasa rebranding atau membangun Golkar baru. Nah, sehingga itu tadi bukan Golkar lama, Golkar tua. Jadi bagaimana Golkar ini adalah memang menjadi partai ke depan atau forward party atau partai yang tengah tadi itu. Kan Golkar nggak pernah bicara tentang identitas. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Golkar kan nggak di kanan banget. Golkar nggak di kiri banget. Nasionalis religius ya Bang ya. Ya, istilah itu kan selalu begitu kan. Kalau religiusnya pun religius tengah, moderat. Makanya kan Golkar lagi sama PKB nih kan. Nah, kan itu kan tengah juga PKB. Iya benar. Oh iya PKB udah, ya. Moderat kan. Jadi koalisi besar Bang ya. Gitu. Jadi DNA sama. Gitu. Jadi itu dulu tuh bahwa Golkar itu memang dari awal kan selalu begitu kan. Dan kita tahu ya namanya partai tengah itu ideologinya selalu ideologi negara, Pancasila kan ideologi kita. Jadi apapun itu kita selalu melihat bagaimana Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Itulah daripada Golkar. Jadi itu kan pesan Pak Erlangga, pidato politik Erlangga selalu mengatakan demikian, Golkar itu partai tengah. Bahwa kita tidak pernah bicara isu identitas. Golkar itu selalu bagaimana menghargai kerja-kerja dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan sekarang. Jadi kan pembangunan itu harus berkelanjutan. Ya begitu anunya. Golkar itu. Kan dulu zaman Orde Baru kan ada Repelita. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Berlanjut kelima. Ya Bang? Ya berlanjut. Jadi narasi perubahannya agak kurang pas lah sama DNA Golkar ya Bang? Ya kan Golkar selalu ingin pembangunan itu berkelanjutan. Bisa saja dirubah. Namanya juga transformasi itu juga perubahan kan. Ya kan transformasi itu ada terus seperti ini kan namanya transformasi. Perubahan.
Nggak gampang. Ada yang terima, ada yang nggak terima. Oh, ini ada yang nggak terima juga, Bang? Ya pasti. Ya maksudnya kan kalau yang nggak gaptek kan ya kalau yang nggak terima tetap ngantri di DPD Golkar itu bos ya. Artinya maksud saya membawa perubahan itu kan nggak semua orang bisa terima. Tetapi kan bagaimana kita pelan-pelan meyakinkan dan sebagainya. Jadi ada movement lah untuk itu. Jadi itu yang kita sedang bangun. Dan itu dimotori oleh anak-anak muda Golkar. Dan survei-survei di mana-mana kan mengatakan bahwa milenial cenderung memilih Partai Golkar. Iya. Apakah CSIS terakhir tuh? Apakah karena Golkar sudah berhasil bertransformasi atau persepsi publik milenial terhadap Golkar sudah membaik? Tapi kan menurut saya tetap kita berusaha supaya pemilih Partai Golkar itu naik. Karena kecintaan dan kebanggaan orang kepada Partai Golkar itu kan tinggi. Zaman Orde Baru kan Golkar 70% selalu. Tertutup itu. Ya kan? Jadi orang nyoblos Partai Golkar. Nyoblos gambar beringin ya Bang. Nah sekarang beringin. Abang ingin coblos lagi gambar beringin. Kalau Abang di pemilu 2019 nyoblos caleg apa nyoblos gambar dulu? Ya, biasanya gini, tergantung kan. Kalau saya digarap oleh caleg, saya pilih caleg. Ya, otomatis juga nyoblos gambar kalau gitu kan Bang? Enggak. Iya otomatis nyoblos caleg kan partainya. Kalau saya nggak digarap kan pasti saya pilih. Logonya. Nah ini bagian dari penggarapan ini Bang ya. Kanvasing bahasa politiknya. Oke Bang. Makasih banyak Bang Erwin. Thank you Bang sudah datang ke Total Politik Bang. Sama-sama. Total kali Abang ini. Kalau gitu ditotalkan aja lah. Sampai jumpa lagi di Total Politik. Adios.